Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang dulunya pernah dibantu ketika susah, ketika sempit, dipinjemin duit sama saudaranya, sama temennya, sama kita, bener gak? Kemudian orang itu mampu balikinnya, tapi nggak mau. Ah, ini mampu tapi nggak mau. Inilah yang oleh Rasulullah SAW disebutkan madlul ghani zulmun. Orang-orang kaya yang mampu mengembalikan pinjaman itu, tapi nggak mau ngembaliin, dia orang zalim. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, berkah, bahagia insyaallah, amin. Alhamdulillah, mantap Ustadz. Oh ya, selamat ya atas diangkatnya Ustadz sebagai Komisaris Utama Bank Syariah. Sama-sama, thank you, tolong doain, mudah-mudahan diberkahi Allah ya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Wah, makin susah dicari nih. Ustadz, ini pertanyaan yang timbul terus Ustadz. Ketika para sahabat kita ini telah meminjamkan uang kepada mereka begitu lama, dan ketika saatnya mengembalikan pinjaman itu susah sekali ditagih, mereka seolah-olah mendadak lupa gitu. Menjadi suatu usaha yang menghabiskan waktu berkali-kali dan mengeselin kan Ustadz. Kadang lebih galak yang minjem. Ini sebetulnya ada dua sisi kita ngelihatnya, bener gak? Sisi orang yang minjem gak mau balikin, sama sisi orang yang minjemin gak dibalik-balikin, bener gak? Kita mulai dulu dari sisi orang yang minjem tapi gak mau balikin. Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang dulunya pernah dibantu ketika susah, ketika sempit, dipinjemin duit sama saudaranya, sama temennya, sama kita, bener gak? Kemudian orang itu mampu balikinnya tapi gak mau. Ah, ini mampu tapi gak mau. Inilah yang oleh Rasulullah SAW disebutkan madlul ghani zulmun. Orang-orang kaya yang mampu mengembalikan pinjaman itu, tapi nggak mau ngembaliin, dia orang zalim. Gimana nggak salim, men? Bener gak? Waktu susah dibantuin orang, giliran dia udah ada kemampuan, dia nggak mau balikin. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi orang yang mampu tapi nggak mau bayar. Hadisnya bahkan mengatakan orang itu boleh diberikan hukuman karena dia mampu tapi nggak mau bayar. Nyusahin orang, men, orang model begini, bener gak? Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, bener gak? Sisi kita yang minjemin, kita lagi punya uang, kita minjemin. Habis kita minjemin, kemudian orang yang kita pinjemin itu nggak mau bayar sama kita. Nah ini, kalau kita mau tagih terus boleh, itu hak kita. Tagih aja terus, tagih terus, karena itu hak kita. Tapi kalau kita mau move on, bener gak? Mau move on, karena ditagih juga dia nggak bisa bayar, gimana kan? Nah, kalau yang pertama tadi dia orangnya mampu tapi nggak mau bayar. Kalau yang kedua ini contohnya orang yang kita tagih itu memang dia nggak mampu, tapi kita juga lagi perlu. Ah, bagaimana? Bener gak? Jadi kita tagih percuma juga, nggak bisa juga karena dia emang dia nggak mampu. Ah, ini ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang meminjamkan uang untuk saudaranya, oke, maka dia dapat pahala seperti dia pahala sedekah sejumlah uang yang dipinjaminya itu setiap harinya. Ah, benar gak? Misalnya nih, kita pinjaman duit 10 juta 2 hari, itu pahalanya kita, itu pahala seperti kita pahala sedekah setiap harinya. Bayangin ya, 10 juta kita sedekah setiap hari, kita nggak mampu kan? Tapi kalau kita minjem orang, hadisnya itu mengatakan bahkan dia dapat 2 kali lipat dari nilai uang yang dipinjamkannya, benar kan? Kalau kita pinjemin 10 juta, benar kan? Selama tiap hari berjalan itu pahalanya sama juga kita sedekah 20 juta tiap harinya. Tiap harinya, men. Kalau dia minjemnya sebulan berapa tuh, kali ini sendiri, bener gak? Kalau dia minjemnya 100 juta sama kita tuh, hitung aja tuh berapa pahala yang kita lakukan. Yang kalau kita sedekah sendiri kita nggak sanggup. Tapi kalau kita pinjemin orang, kita dapat pahalanya seperti kita sedekah setiap harinya 2 kali lipat dari nilai uang pinjaman kita itu. Pertanyaan. Oke.
Biar selesai Fit, biar selesai nih, biar selesai. Pertanyaannya, kenapa jadi 2 kali lipat pahalanya? Hadis tersebut mengatakan pahalanya 2 kali lipat dari nilai uang yang dipinjamkannya setiap harinya. Logikanya begini, kalau kita sedekah itu artinya kita lagi punya kelapangan, benar gak? Kita lagi punya kelapangan, kita sedekah. Tapi kalau kita nagih utang, itu posisinya kita juga lagi sempit, benar gak? Pertanyaannya, kok bisa pahala orang yang memberi pinjaman itu 2 kali lipat dari pahala orang yang sedekah dan dihitung tiap harinya? Logikanya begini, kalau kita sedekah itu berarti kita lagi ada kelapangan, kita bantu orang yang lagi kesulitan. Tapi kalau kita nagih utang, kita juga lagi perlu, bener gak? Apalagi ada orang ambil baju kita, tolong jualin segala macam, ambil, tapi nggak bayar, bener gak? Posisinya kita bukan lagi lapang, posisinya kita juga lagi sulit. Waktu kita kasih pinjaman, kita lagi lapang, tapi dunia akan muter. Pas kita lagi nagih, kita lagi perlu uang itu. Itulah logikanya mengapa pahalanya itu sama dengan kita sedekah setiap harinya dengan nilai 2 kali lipat dari uang yang belum dibayarkannya itu. Jadi teman-teman yang punya utang dan belum dibayar-bayar, iya sih, kalau kita mau kesel mah kesel, tapi nothing's happen kan, nothing change kan dengan keselnya kita itu. Move on aja, karena Allah telah menyiapkan pahala yang luar biasa besarnya, yang kita kalau suruh sedekah nggak bakal mampu. Tapi dengan kita memberikan pinjaman, memberikan tambahan waktu untuk orang itu membayar balik hutangnya, Allah membalas dengan pahala yang sama dengan sedekah 2 kali lipat setiap harinya. Back to you, Fit. Oke Ustadz, namun demikian apa nggak ada himbauan Ustadz buat orang-orang yang berhutang kayak gini? Kan enak banget gitu loh. Apa nggak ada hukumannya selain hukuman duniawi seperti misalnya ajaran dalam agama Islam? Jadi bagaimana etika seharusnya gitu loh? Gini teman-teman, pokoknya kalau lu ngutang lu bayar, bener gak? Karena kita waktu lagi sempit udah ditolongin. Karena ada orang yang udah nolongin kita, maka bayar kalau utang. Kalau nggak bayar, wah repot. Matlugoni zulmun. Orang yang mampu bayar tapi nggak mau bayar, zolim. Bahkan Rasulullah SAW pernah menolak untuk menyolatkan jenazah seseorang yang hutangnya belum lunas. Jadi buat teman-teman yang punya utang, bayar, ikhtiar. Dalam sebuah hadis Allah mengatakan Allah akan memudahkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau membayar hutang dengan pertolongan Allah. Jadi pokoknya kita niat, kita tekad untuk bayar hutangnya, maka Allah akan tolong kita untuk melunasin hutang itu, bener gak? So jadi teman-teman, kalau utang ya bayarlah, bener gak? Tapi buat yang ngutangin, yang udah berbaik hati untuk ngutangin, kemudian kita nagih belum bisa balik-balik juga. Betul, kita memang sulit rasanya secara keuangan, tapi ingat, Allah telah menjanjikan pahala yang luar biasa besarnya. Pahalanya setara dengan kita memberikan sedekah setiap harinya dengan jumlah 2 kali lipat dari uang yang kita utangin tersebut yang belum dibayar-bayar. Luar biasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Maha Kaya. Itu sebabnya jangan lupa, hal jazaul ihsan illal ihsan. Selalu saja buat baik, nggak peduli orang balikinnya ke kita kayak apa, bener gak? Karena kita hanya mengharapkan balasan kebaikan itu bukan dari manusia, tapi kita mengharapkan balasan kebaikannya itu dari Allah. Dan Allah Maha mampu untuk menggerakkan makhluk-makhluknya, memberikan pertolongannya kepada kita. Baik to you, Wit. Oke Ustadz, no Ustadz, jangan-jangan bisa jadi ini juga cobaan bagi kedua belah pihak ya? Ya jelas, bagi orang yang punya kemampuan untuk bayar utang tapi nggak mau bayar utang, nah itu cobaan. Kalau bisa nunggak, kenapa nggak nunggak, bener gak? Kalau bisa ngemplang, kenapa nggak ngemplang, bener gak? Mudah-mudahan dia lupa kan itu, bener gak? Nah, itu godaannya. Tapi godaan buat orang yang telah meminjamkan, kemudian belum juga dibayar-bayar, itu juga cobaan. Apakah kita percaya bahwa rezeki ini Allah yang ngatur?
Apakah kita percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, nolongin dia waktu itu, benar gak? Akan balas oleh Allah dengan kebaikan pula. Tantangannya di sini. Percaya gak kita? Atau kita cuma percaya sekedar transaksional antara manusia dengan manusia? Nah, ini yang ingin perlu kita ingatkan sama-sama. Ingat, semua ini Allah yang ngatur. Bahkan satu lembar daun pun yang jatuh tidak lepas dari izinnya Allah. Paham. Oke Ustadz, sampai jumpa lagi insya Allah. Thank you Ustadz. Alhamdulillah.